kadang begini ya, dari orang-orang Wahabi pengikutnya jamaahnya itu selalu memfanatikan ustadznya, padahal jelas-jelas ustadznya itu sudah keliru, bertentangan dengan nas Al-Quran, dengan nas hadis begitu, atau bertentangan dengan ulama salaf, tapi masih diikuti, masih fanatik saja, dan masih bilang ini adalah Islam murni yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah. Apalagi yang dibela oleh Pak Harifas itu adalah Islam yang murni, yang disampaikan adalah Islam yang murni. Islam yang murni dari mana begitu? Sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis sahih, bertentangan dengan ulama salaf, masih dikatakan Islam yang murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari salah satu ustadz panutan dari kelompok Salafi Wahabi, dan juga merupakan salah satu panutan atau junjungan dari Pak Heri Pras ya. Kita saksikan videonya, kemudian nanti kita komentari. Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Jadi begini, di dalam video tersebut katanya Pak Khalid Basalamah ini hadis itu adalah hadisnya sahih, yaitu hadisnya itu kan berbunyi idza sami'a ahadukum an-nida'ah wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu. Jadi kalau kita melihat hadis ini ya, hatta yaqdi hajatahu minhu. Jadi hadis ini kalau kita lihat dari keterangan yang saya punya ini, bahwasanya hadis ini sebenarnya hadis yang tidak sahih, dan kalau mau dikatakan hadis itu sahih, maka harus ada riwayat atau riwayat hadis itu dari Syaikhoni atau dari salah satunya, atau Bukhari, Muslim, dan salah satu atau dari salah satunya ya. Kemudian kalau kita lihat menurut komentar Abu Hatim, hadis ini tidak sahih. Karena kok tidak sahih? Hadis ini bertentangan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Jadi batas orang berpuasa atau bolehnya makan itu sampai keluarnya fajar, dari fajar aswad. Jadi kalau di dalam fikih, fajar abyad ini dikenal sebagai fajar shadiq, kalau yang aswad itu disebut dengan fajar kidib. Di sini disebut dengan khayt ya. Jadi kalau mau dikatakan hadis ini sahih, maka nanti bertentangan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini. Tentu ketika bertentangan, bagaimana sebenarnya? Maka tetap dikatakan hadis ini nanti ujungnya tidak sahih, karena bertentangan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala atau bertentangan dengan Al-Qur'an ya. Kemudian hadis ini juga dikatakan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang satunya, yang mana hadis ini jelas sahih, yaitu inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Jadi Rasulullah SAW pada zaman terdahulu itu, atau di zamannya Rasul, Nabi itu punya dua muadzin. Pertama ibnu ummi maktum, kedua Bilal atau Bilal bin Rabah ya. Ketika Bilal ini azan, maka Rasulullah mengatakan fakulu washrabu. Ketika ibnu ummi maktum azan, maka Rasul mengatakan jangan makan. Kenapa? Karena kalau ibnu ummi maktum itu azan, maka sudah keluar fajar shadiq, atau menandakan sudah siang begitu bahasa kita ya. Jadi kalau kita lihat hadis yang di depan itu, yang dikatakan idza sami'a ahadukumun nida, yang boleh memakan ketika makanan masih ada di tangan, maka hadis tersebut itu dikatakan hadis yang tidak sahih. Pertama, karena hadis tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran tadi, kul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul itu. Kemudian kedua, bertentangan dengan hadis sahih bahwasanya Rasulullah SAW di zamannya beliau punya dua muadzin. Ketika ibnu ummi maktum adzan, itu sudah menandakan itu sudah keluar fajar shadiq, jadi gak boleh makan. Oleh karena itu, maka kalau mau dikatakan hadis ini sahih, maka dipertanyakan Pak Khalid Basalamah ini. Kemudian juga dia mengatakan bahwasanya ulama fikih begitu ya. Dan begini,
Pak Khalid Basalamah ini, kalau saya lihat beliau ini di dalam dia memberikan fatwa itu terlalu berani. Begini maksudnya, dia ini kalau saya lihat agar dia tidak malu di depan jamaahnya, maka selalu bawa ulama fikih, ulama hadis, hadis sahih, hadis dhaif begitu. Padahal dia secara hakikatnya belum begitu faham atau belum begitu tahu begitu. Kemudian kan begini, kalau kita melihat hadis tadi itu, idza sami'a ahadukumun nida, di sini dikatakan begini, min ilali hadal hadisi adamu ifta'i salafi bimuqtadahu. Kalau kita melihat bahwasanya ulama salaf itu tidak ada yang berifta atau berfatwa dengan pakai hadis tadi, yaitu idza sami'a ahadukumun nida. Jadi kan dikatakan begini, orang-orang Wahabi ini katanya mengikuti Al-Quran, hadis, kemudian ulama salaf begitu. Ulama salafnya sendiri dikatakan tidak ada yang menerapkan fatwa melalui hadis tersebut. Kemudian dikatakan faqad fatashtuh an ahadin min fuqaha salafi afta bima'na dhahiri hadil hadisi falam ajid. Dikatakan bahwasanya itu mencari-cari fuqaha yang fuqaha salaf ya, dalam artian ya ulama salaf yang berfatwa dengan hadis ini itu tidak ada, atau yang menggunakan hadis ini tidak ada. Kemudian dikatakan wa ma'lumun anna mimma yu'illul hajjaros salafi al-amala bihi. Jadi termasuk cacat dari hadis ini adalah tidak mengamalkannya ulama salaf. Jadi kalau ulama salaf tidak mengamalkan, tentu hadis ini dikatakan hadis yang tidak sahih. Karena kenapa? Karena dipandang hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran tadi dan juga bertentangan dengan hadis sahih. Maka disimpulkan hadis yang berbunyi idza sami'a ahadukumun nida ini tidak sahih begitu. Kemudian dikatakan begini, ketika tadi Pak Khalid Basalamah menyinggung ulama fikih mengatakan, nah begitu kan, ulama fikih mengatakan kalau di tangan ini masih ada makanan, kemudian kita contoh menelan obat, kemudian ada terdengar adzan, maka boleh kita masih boleh menelan obat tersebut. Kita lihat di sini ada fatwa dari Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Jadi nanti Khalid Basalamah ini bohongnya atau dustanya itu kebangetan begitu bahasanya, atau asyadduh begitu. Di sini dikatakan faqad qala Syafi'i fa in tala'al fajr wa fihi syai'un qad adkhalahu wa ma dharahu lafadahu. Jadi kabarnya begini, kalau ada seorang ketika dia muncul fajar, atau bahasa kita begini, ada orang makan, kemudian setelah dikunyah tinggal nelan saja, itu kemudian fajar itu ternyata muncul, atau bahasa kita terdengar adzan, maka bagaimana? Lafadahu, harus kita buang makanan itu, padahal kita tidak melakukan apa-apa, tinggal kendalan aja begitu. Kenapa? Li'anna idkhalahu fahu la yasna'u syai'an innama yufturu bi idkhalihi jawfahu. Jadi sebenarnya orang kan tidak melakukan apa-apa, iftarnya bukan karena tidak melakukan apa-apa, akan tetapi batalnya ini karena memasukkan sesuatu kepada perutnya begitu. Jadi kalau kita gambarkan dari gambaran Pak Khalid Basalamah itu, ya seharusnya kalau ada obat, kita nelan obat, ya mau nelan obat ada di kerongkongan kita atau ada di mulut kita, kemudian terdengar adzan, maka tidak boleh kita telan, harus kita keluarkan. Kenapa? Kalau kita telan maka batal. Versi dari Imam Syafi'i, bukan versi dari Pak Khalid Basalamah ya. Jadi tinggal mau ikut siapa? Ikut Pak Khalid Basalamah atau ikut Imam Syafi'i. Fa innas daradahu ba'dal fajri qada yawman makanahu. Jadi kalau seseorang itu memaksa, kalau bahasa kita memaksa untuk menelan, maka orang itu harus mengkodoinya di hari yang berbeda. Dalam artian puasanya itu batal. Nanti teman-teman bisa dilihat di kitab Juz 2 ya, halaman 105. Jadi begitu. Jadi kalau kita melihat dari pendapat Imam Syafi'i bahwasanya ketika seseorang itu di mulutnya ada makanan, sudah dikunyah tinggal nelan saja, kemudian terdengar adzan, bahasa kita begitu, atau fajar telah muncul atau fajar shodiq ya, maka makanan tadi bukan ditelan tapi harus dibuang. Kalau dipaksa ditelan maka puasanya jadi batal, harus diqodoi pada nanti hari setelah bulan puasa. Maka kalau dikatakan oleh Pak Khalid Basalamah ini bahwasanya kalau ulama fikih mengatakan gitu Khalid Basalamah itu, saya senengnya atau ketoknya Pak Basalamah itu bohongnya di situ, selalu bawa ulama fikih padahal tidak benar begitu. Kalau ulama fikih mengatakan kalau tangannya masih memegang makanan, kemudian atau contoh mengunyah obat dan adzan terdengar, maka telan aja begitu. Itu yang anehnya begini, jamaahnya itu kok bisa percaya begitu, gak ngecek dulu benar enggak apa yang dikatakan Pak Khalid Basalamah itu.
Begini menurut saya, teman-teman para Wahabi Salafi, juga Pak Heri Pras itu, kalau antum itu mau ketika kelihatan cerdas, maka ketika ustadznya antum atau antum ngefan kepada salah satu ustadz, maka di cross check dulu. Kalau jenengan bisa baca kitab, dicek di kitabnya benar apa enggak yang disampaikan oleh ustadz saya, begitu. Bukan seolah ada, bukan, tapi ngecek kebenarannya. Sebab seperti atau contoh seperti Pak Khalid Basalamah ini kan banyak bohongnya dia. Kemudian juga dikatakan begini, wa qala Harbki li Ahmad, rajulun yatasahharu wa qad tala al-fajr, qala idza stayqana bi tur'il fajri 'ada siyama wa in syakka falaysa alayhi syai'un arju. Jadi menurut ada seorang yang bertanya, atau Harb ya, atau Imam Ahmad ditanyakan, ada seorang laki-laki yang sahur, kemudian fajar itu telah muncul begitu, kemudian dia yakin fajar ini memang muncul dan dia masih sahur, maka ada siyam, maka orang itu harus mengqadai puasanya, begitu gampangnya ya. Idza stayqana bi tulil fajri ada siyam. Jadi orang ini sahur, rajulun yatasahharu wa qad tala al-fajr, fajar ini sudah muncul, atau bahasa kita itu sudah adzan tapi masih makan saja, atau dengan bahasa masih dia megang makanan kemudian makan, diteruskan makannya, maka puasanya itu batal, begitu. Ini versi dari Imam Ahmad dengan Syafi'i tadi itu. Ya kalau versi dari Pak Khalid Basalamah kan tidak batal, begitu, atau versi dari umumnya atau Wahabi itu tidak batal. Jadi kalau kita lihat dari ibarat keterangan ini, ya jelas hadis yang idza sami'a ahadukumun nida dikatakan itu hadis yang tidak sahih karena bertentangan dengan ayat tadi, Al-Qur'an tadi, qul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu ila akhirih. Kemudian juga bertentangan dengan hadis yang sahih tadi bahwasanya Rasulullah SAW punya dua Bilal, dua adzan atau muadzin ya, satu Bilal, kemudian yang kedua ada Ibnu Ummi Maktum. Kemudian juga dikatakan di dalam keterangan tadi Syafi'i itu mengatakan kalau misalnya orang mengunyah selesai kemudian adzan, maka jangan ditelan tapi dibuang. Ini juga contoh dari Imam Ahmad tadi. Jadi kalau kita simpulkan, memang kadang begini ya, dari orang-orang Wahabi pengikutnya, jamaahnya itu selalu memfanatikan ustadznya, padahal jelas-jelas ustadznya itu sudah keliru, bertentangan dengan nas Al-Quran, dengan nas hadis begitu, atau bertentangan dengan ulama salaf, tapi masih diikuti, masih fanatik saja, dan masih bilang ulang ini adalah Islam murni yang disampaikan oleh Pak Khalid Basalamah. Apalagi yang dibela oleh Pak Heri Pras itu adalah Islam yang murni, yang disampaikan adalah Islam yang murni. Islam yang murni dari mana begitu? Sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis sahih, bertentangan dengan ulama salaf, masih dikatakan Islam yang murni. Begini para pengikut Wahabi, Salafi Wahabi, Pak Heri Pras, ayo gunakan akal sehatmu, jangan fanatik, biar jadi orang yang selamat, jadi orang yang dapat hidayah. Ya mungkin ya itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.